Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, ST SIP MM CHRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM selaku Ketua Program Studi Akuntansi, dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Zakaria SEMAK selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan akhir magang saya yang berjudul Penerapan Kertas Kerja Pemeriksaan di Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan Rekan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Neneng Siti Nur Solihat dengan NPM 4122-41912-0002 dari Program Studi Akuntansi. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu mengenai profil perusahaan, aktivitas magang, penerapan kertas kerja pemeriksaan di Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan Rekan, kesimpulan dan saran, dan refleksi diri. Yang pertama mengenai profil perusahaan. Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan Rekan merupakan kantor yang didirikan pada tanggal 8 Desember tahun 2022 oleh Tubagus Mansur, Oyon Suharyono, Slamet Sugiri, Wiwin Arifin, dan Ardiansyah. Kantor ini terdaftar di Kementerian Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI. Kantor Akuntan Publik ini berlokasi di Jalan Raja Mantri Kalen 2 Nomor 5, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan Kantor Akuntan Publik. Saat ini, Kantor Akuntan Publik MASR melanjutkan visi misinya yaitu berperan serta menciptakan tata kelola yang baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan publik. Peran ini diwujudkan dalam bentuk edukasi dan monitoring untuk memudayakan tata kelola yang baik melalui transparansi, accountability, responsibility, independency, and fairness. Tujuan membangun kepercayaan dan independensi yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan klien. KPMASL dan klien duduk sejajar untuk mengkombinasikan kompetensi dan keahlian untuk membahas berbagai hal termasuk tantangan masa depan. KPMASL memanfaatkan jaringan, pengalaman, dan pemahaman bisnis klien dalam membangun kepercayaan dan menjaga sikap independensi untuk menciptakan nilai tambah perusahaan. Selanjutnya, jasa-jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan Rekan yaitu audit atas laporan keuangan, jasa asurans, jasa non-asurans, jasa internal audit, jasa pajak, jasa korporasi dan akuntansi, dan jasa lain-lain. Struktur organisasi perusahaan Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan Rekan. Struktur organisasi di KAPM-ASR terdiri dari manajer partner, manajer, supervisor, auditor senior, dan auditor junior. Yang pertama, manajer partner. Manajer partner yaitu yang ditetapkan sebagai pimpinan Kantor Akuntan Publik dan berperan sebagai pengawas baik secara langsung ataupun tidak langsung dan semua partner. Yang kedua yaitu partner. Partner memiliki kedudukan yang sama dengan manajer partner, yaitu memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan auditing dan konsultasi. Yang ketiga yaitu manajer. Manajer mempunyai tugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit, waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen data. Yang keempat yaitu auditor senior. Auditor senior bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya dan waktu audit sesuai dengan rencana, dan bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan dari auditor junior. Yang terakhir yaitu auditor junior. Auditor junior mempunyai tugas yaitu membantu pekerjaan dari auditor senior, seperti melaksanakan prosedur secara rinci, membuat kertas kerja pemeriksaan, dan membuat laporan keuangan dari perusahaan yang akan diaudit. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas magang yang terdiri dari 4 aktivitas, yaitu yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan akun. Yang kedua, mengubah dokumen pendukung ke format terbaru.
Yang ketiga, menginput laporan keuangan di kertas kerja pemeriksaan. Dan yang terakhir, yaitu menginput laporan keuangan di aplikasi Atlas. Pertama, kita menyusun laporan keuangan sesuai dengan akun. Yang kedua, mengubah dokumen pendukung ke format terbaru seperti kita, mengubah cover ke dokumen pendukung, membuat daftar isi sesuai dengan apa yang kita kerjakan, membuat surat tugas, yaitu seperti kita mengubah nama perusahaan, mengubah nomor surat tugas sesuai dengan nomor pengauditan, membuat surat kerahasiaan, mengisi format pada bagian standar pengendalian mutu, mengisi format pada bagian audit plan, dan mengisi format pada bagian audit program sesuai dengan akun laporan keuangan. Selanjutnya, kita menginput laporan keuangan pada bagian kertas kerja pemeriksaan. Cara pengerjaannya yaitu yang pertama kita mengisi atau menginput pada bagian analytical review yang terdiri dari dua bagian, yaitu working balance sheet and working profit and loss. Yang kedua, kita menginput laporan keuangan sesuai dengan akun dan sesuai dengan catatan atas laporan keuangan. Setelah itu kita melakukan perbandingan antara laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan sebelumnya. Setelah itu kita memberikan ringkasan terhadap apa yang telah kita audit. Dan terakhir kita memeriksa laporan keuangan yang telah kita input pada bagian kertas kerja pemeriksaan tersebut untuk memeriksa kemungkinan adanya salah sajian material. Baik, untuk selanjutnya yaitu menginput laporan keuangan pada aplikasi Atlas. Aplikasi Atlas ini berfungsi untuk menyusun kertas kerja audit untuk klien, audit menengah ke bawah. Aplikasi ini sebagai salah satu sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasil audit tersebut. Hasilnya dipakai sebagai dasar pemberian opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Cara menginputnya yaitu, yang pertama, pada sheet yang pertama mengisi kolom yang diketik secara manual yaitu pada profil perusahaan yang diaudit. Yang kedua, untuk susunan tip perikatan akan terisi secara otomatis dari sheet yang lain. Yang ketiga, terdapat 4 bagian yaitu pra-perikatan, risk assessment, risk response, completing and reporting, and general. Yang keempat yaitu untuk menginput laporan keuangan terdapat pada bagian D100 yaitu pada bagian general. Dan yang terakhir yaitu untuk mengecek laporan yang kita input apakah sudah complete atau belum terdapat pada audit cycle atau informasi status kertas kerja pemeriksaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan membahas mengenai penerapan kertas kerja pemeriksaan. Menurut SA seksi 339 kertas kerja paragraf 3, mendefinisikan kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja adalah seperti program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, dan lain-lain. Pada halaman kertas kerja pemeriksaan ini harus diisi oleh auditor atau melakukan proses selanjutnya setelah melakukan proses audit. Pada kertas kerja pemeriksaan ini diawali dengan mengisi bagian analytical review, lalu menginput per akun sesuai dengan kelompok akun, sampai dengan selesai yang mengacu pada neraca dan laba rugi. Selanjutnya, analytical review terbagi menjadi 2 sheet, yaitu working balance sheet dan working profit and loss. Working balance sheet, kertas kerja audit yang ditunjukkan untuk laporan neraca, yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit, dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo akun setelah koreksi yang akan tampak terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Dalam mencapai tujuan audit, sehingga menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan. Sedangkan working profit and loss yaitu memindahkan akun yang tercantum pada bagian laporan laba rugi klien, dan working profit and loss juga didukung oleh angka-angka yang ada pada top schedule. Kertas kerja awal dengan indeks A1, A2, dan A harus membuat schedule kelompok yang menunjukkan akun buku besar apa yang telah digabungkan untuk item atau pos laporan keuangan ini. Selain menunjukkan akun masing-masing buku besar yang ada dalam kelompok tersebut, schedule utama juga mengidentifikasi schedule atau analisis kertas kerja individu yang memuat bukti audit yang diperoleh untuk masing-masing akun dalam kelompok tersebut. Setiap schedule atau analisis seringkali menunjukkan komposisi saldo akun pada tanggal neraca atau pada tanggal lain
menurut kepentingan audit. Seperti yang terdapat pada kertas kerja A1, tersebut merupakan contoh kertas kerja khas yang terintegrasi. Kertas kerja awal dengan indeks A2 harus memuat rincian schedule kelompok yang menunjukkan akun buku besar apa yang telah digabungkan untuk item atau pos laporan keuangan ini. Pada indeks A2, terdapat giro dan tabungan, yaitu harus adanya nilai konfirmasi dari bank yang tujuannya untuk mengecek kebenaran saldo dan riwayat transaksi yang terjadi. Setelah konfirmasi bank diterima, saldo rekening bank yang ditegaskan oleh bank harus ditelusuri ke jumlah yang tercantum pada rekonsiliasi bank. Dalam penginputan kertas kerja pemeriksaan, selanjutnya dilakukan secara berkala sesuai dengan urutan kelompok akun, sehingga dapat memudahkan auditor dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Penerapan kertas kerja pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur audit, maka tidak akan terdapat salah saji yang material. Setelah menganalisis dan mencari informasi mengenai penerapan kertas kerja pemeriksaan di Kantor Akuntan Publik MASR, yaitu penerapan kertas kerja pemeriksaan di KAP MASR, prosedurnya sudah sesuai dengan standar pengendalian mutu dan standar akuntansi. Selanjutnya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Selama kurang lebih 4 bulan melaksanakan magang di Kantor Akuntan Publik, Mansur Arifin Suharyono dan rekan dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan magang tersebut sangat memberikan manfaat. Manfaat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dari hasil perkuliahan di bidang akuntansi dengan bidang tempat kita bekerja, yaitu posisi bagian junior auditor. Yang kedua, dapat mengetahui secara langsung mengenai apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan ketika mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan tersebut, dan mengetahui apa tujuan dilakukannya audit pada laporan keuangan perusahaan. Dan mengetahui juga bagaimana prosedur audit di Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan. Saran untuk Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan, yaitu untuk selanjutnya dapat menerima mahasiswa magang untuk menambah pengalaman para mahasiswa-mahasiswi di bidang akuntansi, khususnya pada bagian audit. Yang terakhir yaitu akan membahas mengenai refleksi diri. Refleksi selama proses magang berlangsung, mahasiswa juga dapat mendapatkan hal-hal positif baik dari internal maupun eksternal, yang dimana hal-hal positif tersebut sesuai dengan apa yang diberikan pada saat perkuliahan dan diaplikasikan dalam proses magang. Pada saat pelaksanaan magang, mahasiswa mendapatkan 100% ilmu yang didapat, yaitu terbagi menjadi 4, 25% hal positif yang didapat, 25% kunci sukses dalam bekerja, 40% manfaat dalam pengembangan soft skill, dan 10% pengembangan kemampuan kognitif. Baik, selanjutnya ada beberapa dokumentasi yang saya lampirkan di presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada lokasi di mana tempat magang berlangsung, yaitu di Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan. Yang kedua, ada menyusun laporan keuangan sesuai dengan akun. Yang ketiga yaitu menginput laporan keuangan di kertas kerja pemeriksaan. Dan yang terakhir, ada menginput laporan keuangan di aplikasi Atlas. Sekian laporan magang yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan kertas kerja pemeriksaan di Kantor Akuntan Publik Mansur Arifin Suharyono dan rekan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.